Ya, Yan, coba di share screen. Oke, bentar. Share screen. Hmm, Oke, udah kelihatan Pak? Halo, saya masih buka email ini. Oke. Si Vina udah datang tuh kemarin. Kok Ya, belum nyampe ini emailnya? mana sih? Di sini terkirim loh Pak. Belum sampai. Iqbal Julhak at Stemik Global .id. Coba kirim WA juga deh. Terus, Ya, kasih. Udah, gue ya. lagi ini, lagi loading. Nah tuh, Emailnya kemana ini? Sama ya. Oke. Lama sekali WA-nya. Ya, oke. Download. Kamu nggak pakai jaket? oh iya, ada Pak, tenang. Bentar. Ada. Nah, Pak. Oke. Apalagi yang kurang? Ini di downloadnya di. Ya lama-lama ya. Ya, enggak ini ya. Ya cepet aja mungkin kita langsung ini dulu. Iya, udah siap kok. Terus juga udah sering dilihat juga kan. Iya. Oke, Ya, bismillah nih ya. sebentar saya buka PPT-nya. Sering WA sama Vina? Baru kemarin ya WA saya. Iya, Sabtu Minggu, waktu Minggu, ya kan Minggu. Sabtu datang dia. Tiba-tiba nanyain kan lagi nggak megang laptop apa tiba-tiba ditanyain, judulnya kayak gimana? Ah, mana aja. Sabtu ketemu dia datang. Sabtu siang. Oh, Ya, oke, silakan dimulai. ya, katakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan KKP saya dengan judul Analisa Manajemen Development Planning berbasis web di Bagi Data. Saya Triana Piansa dengan NIM 1218157. Latar belakangnya seperti yang udah dilakukan saat apa namanya bimbingan, inti permasalahannya adalah uh, masalah ngehandle kerjaan dan komunikasi antara product owner dengan tim developer. Uh, Terdapat beberapa masalahnya, yaitu uh, di kerangka kerja yang existing sekarang itu kurang mampu mengikuti kebutuhan product owner
yang sering berubah-ubah dan si developernya juga bingung karena tidak dapat informasi yang cukup dari tempat pengolahan tas yang ada, sehingga seringkali dilakukan konferensi video call yang panjang dan berulang-ulang untuk mengkonfirmasi tas, dan itu sangat membuang-buang waktu dan mengurangi produktivitas. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, di sini saya mengajukan sistem manajemen tas yang berbasis web yang dapat mengatur sprint dan task dengan mudah, serta kita dapat menyertakan detail-detail yang tidak bisa kita taruh di uh, existing, sehingga nggak perlu lagi melakukan video call yang nggak perlu. Intinya itu Pak, untuk latar belakang Pak. Ya, oke. Oke, identifikasi masalah. Nomor satu, penafsiran tas yang beragam karena perspektif yang berbeda. Terlalu banyak event meeting yang panjang hanya untuk penyamaan perspektif. Tiga, kesulitan menjabarkan tas yang telah diberikan. Lanjut, rumusan masalahnya. Nomor satu, bagaimana manajemen tas developer yang telah ada berjalan seberapa efektif sistem existing. Nomor dua, apa yang menyebabkan kesulitan saat melakukan penyamaan perspektif. Tiga, bagaimana sistem yang diajukan berefek dalam penganalisaan manajemen development planning di bagi data. Tujuan penulisan laporan, tas yang diberikan pada developer dapat dikerjakan dengan efektif. Dua, memudahkan penyamaan perspektif. Ketiga, memberikan efek yang lebih baik pada sistem atau cara kerja yang telah ada. Manfaatnya, Ya, developer dapat mengerjakan tas lebih efektif. TO dapat menulis dan memanajemen tas yang telah diberikan dengan lebih baik. Tiga, mengurangi penggunaan waktu pada hal-hal yang kurang penting berkaitan dengan tas, sehingga developer dan PO dapat fokus pada tas daripada hal-hal lain. Metode penelitiannya ada observasi, wawancara, dan metode studi pustaka atau literatur review. Tata laksana sistem berjalan. Pertama, stakeholder mengusulkan fitur. Product owner menganalisa usulan fitur yang telah diberikan pada stakeholder. Terus membreakdown kebutuhan fitur tersebut ada apa aja. Lalu mencoba mendesain mockup untuk fitur tersebut. Lalu ke developer untuk mentanyakan estimasi tas yang diajukan. Setelah udah deal, dilakukan pengerjaan fitur tersebut. Lalu dibalikan lagi ke product owner untuk menilai fitur tersebut udah sesuai atau belum. Jika sesuai bisa lanjut ke production, jika tidak dia akan ditambah atau dikerjakan ulang untuk disesuaikan. Itu tata laksana sistem berjalannya. Alternatif pemecahan masalah. Nomor satu, membuat software in-house yang dapat membuat backlog, membuat sprint, serta developer dapat mengajukan task dalam backlog tersebut agar tidak terlalu memberatkan product owner. Dua, pembuatan database internal yang terintegrasi dengan software tersebut agar proses selama development dapat diterapkan dengan baik. Tiga, menggunakan software yang telah ada di pasaran dan berlangganan aplikasi tersebut. Usulan pengembangannya, di sini penulis mengajukan pengembangan software berbasis web yang menggunakan editor yaitu Visual Studio Code sebagai text editor dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan framework React.js sebagai front end dan Express untuk backend-nya, dan menggunakan Postgre yang akan bisa diakses oleh tim development dan product owner dalam pembuatan fitur tersebut selama sprint. Dua, sistem ini diusulkan oleh penulis untuk membantu menjembatani komunikasi yang lebih baik antara tim developer dan product owner dan dapat digunakan sebagai tempat dokumentasi yang lebih baik sehingga tidak perlu dokumentasi yang tersebar-sebar pada tas yang akan dikerjakan. Tiga, sistem ini diharapkan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyamakan perspektif dan dapat digunakan sebagai tracking proses yang lebih baik. Berikut mockup, contoh mockupnya. Di sini ada halaman login, ada waktu pas baru masuk, habis itu kalau misalnya ada sampel username atau password salah. Terus di sini di dalam setelah login menu-menu utamanya ada 3 page utama, ada active sprint. Di sini ada backlog sama to do task-nya nih. Terus sini kan ada pas saat diklik task tersebut, terus ada progress task-nya.
Di sini ada namanya retrospektif. Ini sih adalah satu halaman yang ini detail halaman tambahan yang tadi karena di saya tadi takut kekecilan. Ini sisanya ditaruh sini. Ini untuk pemanajemen sprintannya, manajemen sprintnya. Terus ada formnya. Kesimpulannya, membuat analisis sistem dengan tahap perumusan masalah, pengumpulan data, analisis pengumpulan data, dan analisis pengumpulan sistem. Dengan selesainya penelitian ini, analisis sistem, maka penulis menyimpulkan masalah sebagai berikut. 1. Kesimpulan terhadap perumusan masalah. Sistem pengerjaan fitur dibagi data masih menggunakan dokumentasi yang tersebar per tasnya, baik menggunakan sheet atau tools yang lain, sehingga menimbulkan kesulitan tracking progress. 2. Tim development tidak bisa membuat detail task yang perlu dikerjakan untuk membuat suatu fitur dengan baik karena pada sheet tersebut tidak dapat membuat tampilan secara nested. 3. Terlalu banyak waktu yang terbuat untuk meeting penyamaan perspektif guna konfirmasi task yang kurang jelas. 3. Membutuhkan sistem yang terpusat untuk pengolahan backlog dan task serta tracking progress selama sprint. 2. Kesimpulan terhadap tujuan penelitian. Kesimpulan terhadap tujuan penelitian, maka kesimpulannya dapat diambil, yaitu sistem yang baru dapat memudahkan kegiatan pembuatan fitur selama sprint. Demikian, Mbak. Itu judulnya belum dirubah itu. Iya, Analisis apa analisa? coba ya. Harusnya analisa ya, Pak ya? Analisis benar. itu yang di PPT yang disalah ya. Oh iya. Pasal nggak dibahas deh itu. Tadi Saya selalu ngomong di sentro kan, dia lupa. iya nggak apa-apa. Markupnya bagus ya. Hah? Markupnya bagus. Ini Ah, mockup ya, mockup ini ya. atau yang PPT-nya, Pak? Markup pakai apa? Firma. Iya, Figma. Iya, Figma. Ini skripsi kapan? Semester besok. kayaknya Penilaian dari itunya siapa yang di lapangan? di lapangannya. Oh, itu udah di lampiran, terus saya belum ngisi. Iya itu Belum. kamu nanti ini bikin hard copy-nya, di print. Nanti Baru tadi masukin tulis gitu ya? ya penilaiannya masukin. Terus di soft cover. Soft cover. Ya, soft cover. Soft cover. Warnanya disesuaikan, kalau SI warnanya apa gitu. Kayaknya ada di buku panduan deh. Di buku panduan ya? Iya. Oke. Udah Dari- bagus ini, udah bagus. Udah oke berarti ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang perlu diperbaikin lagi, paling nanti saya fokus ke printnya sih. Udah sih, udah semua yang saya pengen. Tinggal ini aja ya ngodingnya ya. Iya. Sama tergantung nanti dapat pembimbingnya nanti siapa kan disesuaikan dulu kan. Oke, ada yang kurang atau kurang gimana. Ya, kalau udah Ada penyesuaian pakai udah ini mah tinggal ini aja sih. Apa namanya? Udah dapet ini sih, ruhnya udah dapet. Tinggal nanti ngikutin pembimbing skripsinya aja. Iya kan. Udah ngasih lampu hijau, udah tinggal masuk lah. Panduan udah ada gitu kan. Iya, Udah jelas. udah Ya. jelas. Ya paling nanti kalau bener-bener pengen di sana siapa ininya stakeholder yang dibagi datanya. Stakeholdernya saya nggak ketemu langsung sih, Pak. Ranah yang sering ketemu tuh product Enggak, owner sama orang tech lead. iya. Orang bagi datanya aja. Oh ya, oke. Jadi kayak product owner bisa ya? Product owner bisa. Oke. Bisa. Terus gimana tuh si Vina? Ya, kemarin sih baru nanya judul doang. Saya udah kasih tunjukkan bentuk kayak punya saya gimana. Ya, Itu udah nggak balas. Mungkin lagi kerjain kan dan progres. janjinya sih tadi, tapi dia ada lembur lagi. Tadi dia juga nanyain kan waktu itu tadi maghrib nggak usah nanya lagi. Ya, Itu apa? Lanjut kayak bimbingan lagi kapan? Saya pikir saya udah mau mau sidang ya, kaget. Kapan? Bilang sebelumnya waktu diundur kan jam 7. enggak tadinya tuh si Vina dulu baru kamu. Tadinya settingan saya. Oh gitu. Iya, jadi jam 8 selesai, tapi kan saya pulang tadi. Ya udah bagus, Trian lah, good. Nah, tinggal print ya. Ya, tinggal print, penilaian dari orang lapangannya, soft covernya di apa namanya sesuaikan warnanya ya.
warna Tadi penilaiannya pakai pulpen apa kita nulis sebelum di print? eh, nanti dia kan tanda tangan tuh. Ah, Nanti minta oh di iya. print, kemudian nanti nilainya dia yang ngisi lah. Oh ya. Nah Tadi itu kan apa kayak stakeholder saya kan satu orang Semarang, tech lead saya orang Tasik. terus TTD-nya bisa online nggak Pak? ya kan bisa lah, nggak apa-apa. Oke, oke. Bisa gampang itu. Berarti kayak tinggal minta dari dia nih, minta isiin gitu kan, Ah, TTD online. Terus itu ya, udah print ya. iya Oke, udah sip, nggak sip, apa. sip. Udah ada siap ini. Buat saya udah cukup lah. Ya, oke. Ada lagi mau tanyain? Cukup? Udah sih Pak. Takut kemalaman juga. Ya, nih masih udah pulang kan? Iya, di rumah saya Pak masih WFA. Oh gitu. Alhamdulillah masih WFA. Oke deh. Ya sudah ya. Oke, silakan Oke. ditutup. Ya. Sekian laporan KKP dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam ini. Pakai OBS tapi.